Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Penambahan Biokar sebagai Media dalam Meningkatkan Kinerja Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland menggunakan tanaman lavender air pada limbah industri tekstil. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Masyitoh, NPM 155200189, jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat landasan teori, dan yang terakhir metode penelitian. Latar belakang. Industri tekstil merupakan sektor manufaktur yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi pada triwulan ketiga tahun 2019 sebesar 15,08%. Di balik kesuksesan industri tekstil, terdapat potensi pencemaran lingkungan karena limbah tekstil mengandung bahan-bahan pencemar organik, anorganik, intensitas warna, bahkan juga kandungan logam berat yang tinggi, menurut Nugroho DKK tahun 2005. Adapun bahaya yang timbul akibat terjadinya pencemaran adalah berkurangnya jumlah oksigen dalam air. Selain itu, penggunaan deterjen untuk mencuci zat warna dalam skala besar akan meningkatkan senyawa fosfat sehingga merangsang pertumbuhan tanaman enceng gondok dan ganggang. Pertumbuhan kedua tanaman tersebut dapat menghambat masuknya sinar matahari ke air dan akan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis. Dengan mengetahui potensi pencemaran limbah industri tekstil di lingkungan, maka perlu dibuat sebuah teknologi pengolahan limbah untuk industri tekstil yang sederhana dan ramah lingkungan. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah sistem lahan basah atau constructed wetland. Menurut El Khatib dan El Gohari tahun 2003, pembuatan lahan basah merupakan sistem pengolahan limbah buatan yang terdiri dari kolam dangkal yang ditanami tumbuhan air. Lahan basah buatan merupakan salah satu alternatif pengolahan limbah yang ideal bagi negara berkembang karena biaya operasionalnya yang relatif murah. Maka dari itu, pada penelitian kali ini akan mengangkat teknologi lahan basah buatan dengan menggunakan media campuran kerikil dan biokar dan menggunakan tanaman lavender air dalam mereduksi kandungan COD, BOD, TSS, dan logam krom pada limbah industri tekstil. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah dengan menambahkan biokar sebagai media dapat meningkatkan kinerja sistem lahan basah dalam meremoval kandungan logam krom, TSS, BOD, COD pada limbah cair industri tekstil. Dan yang kedua, bagaimana kemampuan tanaman lavender air dalam mereduksi kandungan COD, BOD, TSS, dan logam krom pada limbah cair industri tekstil dengan sistem subsurface constructed wetland. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui efektivitas penambahan biokar sebagai media pada lahan basah yang akan dibangun untuk meremoval kandungan logam krom, TSS, BOD, COD pada limbah tekstil. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui efisiensi tanaman lavender air dalam reduksi kandungan COD, BOD, TSS, dan logam krom pada limbah cair industri tekstil dengan sistem subsurface constructed wetland. Adapun landasan teori yaitu yang pertama karakteristik limbah industri tekstil, bahan-bahan yang terkandung pada limbah industri tekstil baik itu organik maupun anorganik mudah terakumulasi di perairan dalam waktu yang singkat. Selain itu, penggunaan zat warna pada industri tekstil merupakan senyawa aromatik yang sulit untuk diuraikan dan mengandung logam berat yang kompleks menurut Setia di DKK tahun 1999. Berikut merupakan standar baku mutu yang telah ditetapkan untuk limbah industri tekstil berdasarkan Permen LHK nomor P.16/Men-LHK/Setjen Kum.1/4/2019. Constructed wetland adalah metode alternatif dalam pengolahan limbah cair yang meniru proses purifikasi alami di daerah rawa. Dibandingkan dengan pengolahan lain secara kimia, sistem constructed wetland lebih sederhana, hemat energi, dan relatif lebih murah. Terdapat dua tipe constructed wetland berdasarkan lokasi pengaturan aliran, yaitu surface flow dan subsurface flow. Setiap jenis wetland memiliki spesifikasi tanaman tertentu. Adapun untuk sistem subsurface flow, tanaman yang cocok
digunakan pada jenis wetland tersebut adalah tanaman air emergen atau yang sering disebut dengan amphibious aquatic menurut Catlett and Knight tahun 1996. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penyisian sistem constructed wetland antara lain yaitu waktu tinggal, suhu, tipe vegetasi, media berpori, dan aktivitas mikroba. Berbagai media buatan telah diuji untuk meningkatkan efisiensi penyisian. Namun, menemukan media filter yang sesuai dengan harga yang relatif rendah menjadi masalah krisis. Akhir ini ditemukan penelitian mengenai biokar sebagai media pengganti pasir yang banyak diminati. Biokar sendiri merupakan bahan yang kaya akan karbon. Selain itu, campuran biokar ke dalam substrat lahan basah dapat mereduksi kandungan logam beracun seperti kadmium. Menurut Marsnes et al. Tahun 2013, tanaman lavender air merupakan tanaman yang memiliki kekerabatan tingkat genus dengan Potanderia parviflora yang dapat digunakan sebagai bioakumulator logam krom trivalen, menurut De Souza et al. Tahun 2015. Berikut merupakan kerangka penelitian yang masuk dalam bab metode penelitian, yaitu yang pertama, ide penelitian, penambahan biokar sebagai media dalam meningkatkan kinerja horizontal subsurface flow constructed wetland menggunakan tanaman lavender air pada limbah industri tekstil. Dan yang kedua, yaitu studi literatur meliputi karakteristik limbah cair industri tekstil, sistem constructed wetland, karakteristik dan kemampuan tanaman lavender air, karakteristik dan kemampuan media biokar, serta penelitian terdahulu. Dan yang ketiga, waktu dan tempat penelitian, yaitu yang pertama, lokasi pengambilan sampel di PTX yang terletak di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di Laboratorium Lingkungan, Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang terakhir, penelitian dilakukan selama 3 bulan dari bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2021. Adapun penentuan parameter dan variabel. Parameter utama meliputi BOD, COD, TSS, dan logam krom. Parameter penunjang meliputi pH, suhu, dan morfologi tumbuhan. Variabel bebas penelitian yaitu variasi waktu tinggal limbah, serta penambahan media berupa biokar. Dan variabel terikat yaitu konsentrasi COD, BOD, TSS, dan logam krom. Berikut merupakan diagram alir penelitian, yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan, di mana alat-alat yang digunakan yaitu reaktor, dan yang kedua alat laboratorium untuk uji COD, BOD, TSS, dan logam krom, serta bahan-bahan yang digunakan yaitu limbah cair industri tekstil dan tanaman lavender air. Adapun yang kedua yaitu penelitian pendahuluan, di mana yang pertama terdapat proses aklimatisasi, di mana proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah tumbuhan telah hidup secara normal dan memastikan akar telah tumbuh pada media yang telah disediakan pada reaktor. Dan yang kedua yaitu melakukan RFT atau range finding test, di mana pada proses ini konsentrasi limbah dimasukkan secara perlahan mulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, hingga 50% untuk mengetahui kemampuan tanaman dalam mereduksi kandungan yang terdapat pada limbah industri tekstil. Dan yang ketiga yaitu penelitian utama, dan yang keempat pengamatan hasil dan pembahasan, dan penelitian, dan yang kelima yaitu analisa data dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berikut merupakan rencana reaktor yang akan saya buat untuk penelitian kali ini, yaitu di mana dalam reaktor tersebut terdapat 3 jenis media, yaitu terdiri dari pH gravel, medium gravel, dan kobel yang akan ditanami dengan tumbuhan lavender air seperti pada gambar contoh yang telah ditampilkan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.